Hello love friends, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Yayasan Orbit, Mbak Hanif. Halo Mbak Hanif. Halo. Tas dulu Mbak. Mbak Hanif ini perwakilan dari Yayasan Orbit ya Mbak? Iya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mbak, saya pengen tahu dulu nih Yayasan Orbit itu apa sih? Mungkin love friends yang nonton podcast kita itu belum tahu apa itu Yayasan Orbit. Iya. Jadi Yayasan Orbit sendiri itu sebuah lembaga swadaya masyarakat. Ini itu istilahnya LSM ya, Mbak? LSM. Nah, jadi ada beberapa divisi di situ. Salah satunya itu rehabilitasi nafsa atau biasa disebut IPWL Yayasan Orbit Surabaya. IPWL itu adalah institusi penerima wajib lapor. Nah, gitu. Kemudian ada juga teman-teman di divisi bantuan hukum. Kita juga ada bantuan hukumnya juga. Kemudian juga ada teman-teman yang di divisi PSP, pekerja seks perempuan. Nah, di situ teman-teman itu tugasnya adalah bagaimana mencegah penularan HIV/AIDS gitu sih. Jadi ada PSP terus kemudian NAPSA gitu ya Ya. Mbak ya. Nah, apakah Yayasan Orbit itu cuman ada di Surabaya aja atau ada di selain Surabaya? Untuk sementara kedudukannya memang hanya ada di Surabaya. Kita ada di Margorejo Indah itu untuk rehabilitasi narkobanya. Kemudian untuk kantor manajemen, untuk kantor teman-teman PSP dan bantuan hukum itu ada di Baratajaya gitu. Kalau Mbak Hanif ini dari divisi apa? Aku dari rehabilitasi. Jadi aku Rehabilitasi. sebagai konselor adiksi istilahnya gitu. Rehabilitasi. Ngomongin rehabilitasi sendiri itu apa Mbak kalau boleh tahu? Jadi kalau di kita rehabilitasi narkoba ya, jadi kita itu adalah suatu sistem atau rangkaian bagaimana kita membantu teman-teman penyalahguna nafsa itu bisa pulih istilahnya dari kecanduannya, dan goalsnya itu yang terakhir adalah dia bisa berfungsi kembali secara sosial. Intinya sih seperti itu. Berarti rehabilitasi itu pemulihan kembali ya Mbak ya? Iya. Tapi apakah rehabilitasi itu khusus untuk narkoba atau pekerja seks wanita tadi apakah juga bisa direhabilitasi atau gimana Mbak? Jadi gini, kalau di tempat kita rehabilitasinya itu memang khusus untuk narkoba. Tapi antara pekerja seks dengan isu narkoba itu kan pasti beririsan ya. Jadi ada juga pekerja seks yang memang dia kecanduan. Nah, kalau memang isunya ada isu kecanduan ya kita rehab di tempat rehab kita. Kalau memang isunya hanya bagaimana kita menanggulangi terkait dengan HIV/AIDS-nya ya kita khusus di divisi PSP aja gitu sih. Jadi Yayasan Orbit itu juga sebagai tempat rehabilitasi juga. Berarti ada orang-orang yang direhabilitasi di yayasan tersebut ya Mbak? Yap, benar. Jadi di tempat kita makanya aku bilang tadi ada 2 kantor. Salah satunya yang di Margorejo itu memang khusus untuk rehabilitasi, untuk layanan rehabilitasi nafsa aja gitu. Jadi di situ itu kita punya ada rawat inap dan rawat jalan gitu. Oh ada rawat jalan, berarti Ya. yang rawat jalan juga dirawat di rumah tapi tetap dikontrol sama Yayasan Orbit itu sendiri? Iya, jadi ya kayak teman-teman kalau kita ngomongin rawat jalan itu pertemuannya seminggu itu bisa 1 atau 2 kali tergantung dengan janjian atau treatment apa yang direncanakan. Nah itu tergantung dengan itu. Jadi antara klien dengan konselornya itu mereka membuat janji gitu, istilahnya gitu sih. Janjinya itu datang ke yayasan atau orang yayasan ke rumah si orang yang direhab itu? Jadi gini, programnya itu macam-macam. Tapi kebanyakan mereka yang datang ke tempat kita, memang kita juga ada home care istilahnya, itu ada. Tapi memang kebanyakan itu datang ke tempat kita. Yang direhab itu siapa aja sih Mbak? Maksudnya dari usia berapa? Apa ada batas minimal usia atau tidak ada? Atau dari anak-anak sampai dengan dewasa atau khusus dewasa aja atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita mengacu pada aturan sebenarnya antara anak-anak dan dewasa itu harus dipisah. Antara perempuan dan laki-laki itu pun juga harus dipisah.
Tapi sayangnya di Surabaya sendiri belum ada rehabilitasi khusus anak. Jadi mau tidak mau kalau memang ada anak-anak yang terkait dengan kasus nafsa atau kecanduan, kita juga menerima sih. Jadi antara anak-anak dan dewasa, tapi perlu digarisbawahi kalau anak-anak usia sekolah dan dia sekolah, selama dari hasil asesmen dia memungkinkan untuk rawat jalan, kita rawat jalan. Supaya apa? Supaya haknya atas pendidikan juga nggak direbut ya istilahnya gitu betul. sih. Cara penanganannya berbeda nggak dengan antara anak-anak dengan orang dewasa? Pasti berbeda dong, pendekatannya pasti akan berbeda, konselornya itu pun akan berbeda. Jadi walaupun saya ini ya, saya bisa menangani anak-anak, bisa menangani dewasa, tapi kecenderungannya kalau klien anak-anak itu dilemparnya ke saya gitu. Pendekatannya memang antara ada beberapa konselor yang kecenderungannya memang untuk pendekatannya dia lebih mudah untuk yang lebih dewasa, ya itu sih, itu seninya di situ, seninya. Jadi bertemu dengan berbagai macam karakter anak-anak dan juga orang dewasa ya Mbak ya? Iya benar. Tapi Mbak Hanif sendiri ini khusus menangani anak-anak gitu? Atau kebanyakan adalah anak-anak? Kalau ngomongin khusus sih enggak, saya juga kalau ada, jadi gini, konselor perempuan itu menangani perempuan, konselor laki-laki itu menangani klien laki-laki. Oh, dibedakan berarti? Iya, tapi untuk anak-anak kecenderungannya justru diberikan ke perempuan walaupun anak-anaknya laki-laki. Nah, karena pendekatannya mungkin berbeda, karena mungkin juga latar belakang pendidikan saya kan guru bimbingan dan konseling. Nah, jadi saya lebih mudah mungkin untuk masuk ke anak-anak, ke teman-teman yang pelajar gitu sih. Sebenarnya hal yang melatar belakangi anak-anak atau pelajar itu kan masih sekolah ya. Otomatis kan lingkungan juga mempengaruhi hal yang melatar belakangi mereka menggunakan sebuah narkoba itu apa sih Mbak? Banyak faktor. Kalau kita ngomongin faktor nggak mungkin cuma satu. Betul. Minimal faktor internal satu, faktor eksternal satu. Minimal pasti itu. Ada 2 faktor itu. Entah nanti penyetusnya, jadi gini, secara psikologis, secara internal dalam dirinya dia ada permasalahan dan lingkungan juga mendukung. Nah itu bisa, atau enggak mungkin juga cuma hanya lingkungan. Kalau hanya lingkungan tapi dia punya ketahanan yang bagus, secara istilahnya dia punya bekal yang bagus, dia bisa menolak. Pasti akan ada dua faktor itu, antara internal diri dan eksternal. Itu pasti minimal satu-satu, macam-macam sih kalau itunya. Karena sekarang apalagi zaman teknologi saat ini juga ya Mbak ya, iya. Banyak banget anak-anak itu yang terpengaruh oleh lingkungannya sehingga dia ikut-ikutan menggunakan sebuah narkoba, apalagi di lingkungan anak-anak yang di warkop itu loh Mbak. Sekarang kan banyak banget ya warkop. Jadi anak-anak SMP, SMA itu mereka kumpulannya dengan orang-orang dewasa yang kita tidak tahu di mana orang dewasa itu juga pemakai juga. Akhirnya mereka dipengaruhi atau bahkan disuruh-suruh untuk mengambil barang-barang tersebut gitu kan Mbak ya. Iya. Jadi gini, akses teknologi yang semakin mudah itu juga dua sisi sih sebenarnya. Kalau mereka jadi ingin tahu dan mencari tahu melalui handphone mereka nih istilahnya, atau dengan sosial media. Jadi itu dengan mudah mereka cari tahu, kemudian atau juga memang seperti yang dikatakan tadi dimanfaatkan untuk menjadi kurir. Emang kasusnya banyak. Jadi anak-anak ini yang dimanfaatkan untuk menjadi kurir gitu, karena mereka mungkin tidak menuntut banyak lah, atau mereka mungkin kurang mengerti, jadi mudah sekali dimanfaatkan sih gitu. Tapi kalau misalnya tadi dimanfaatkan sebagai kurir gitu ya Mbak. Kalau misalnya ada penangkapan kan otomatis mereka yang jadi kurir itu tadi, anak-anak tadi kan otomatis dia juga ikut ketangkep lah. Apakah dia juga memerlukan proses rehabilitasi atau bagaimana? Nah, itu tergantung dari hasil asesmen. Asesmennya itu dia hanya sebagai kurir atau dia juga menggunakan. Kalau dia terbukti menggunakan juga, ya berarti dia juga harus direhabilitasi. Kalau dia hanya sebagai kurir aja, berarti hanya proses hukumnya aja yang dilanjutkan gitu. Oke. Seru banget ya Mbak yang ngobrol ini. Banyak banget nih Mbak pertanyaan-pertanyaan yang
akan saya tanyakan, tapi kita break dulu. Oke, Mbak Hanif, kita lanjut lagi ya. Iya, oke. Saya kepo nih, gimana sih aksesnya seseorang itu bisa direhabilitasi di Yayasan Orbit gitu? Oke, itu ada beberapa. Jadi yang pertama memang satu, teman-teman penyalahguna ini itu datang sendiri dengan kesadaran, dia datang sendiri ataupun diantar oleh keluarga atau sanak familinya. Oke, ini anak saya bermasalah dengan narkoba, mau saya rehab. Ada yang memang dengan kesadaran sendiri, aku memang sudah bermasalah ini, mengganggu sekali, aku mau rehab. Itu datang sendiri, itu satu. Yang kedua, memang ada teman-teman yang mungkin rujukan. Kita ngomongin hasil rujukan. Rujukan itu macam-macam. Bisa dari tangkapan BNN, Satpol PP merazia, ataupun dari kepolisian. Nah, itu dari hasil asesmen pasti itu ada. Jadi gini, contoh nih tangkapan dari kepolisian, dari penangkapan di asesmen dulu ke BNN, dari hasil asesmen ternyata dia terbukti hanya penyalahguna, akan dirujuk ke lembaga-lembaga rehab yang bekerja sama. Itu bisa. Atau yang ketiga adalah putusan pengadilan. Dari hasil putusan pengadilan ternyata klien ini harus putusannya adalah rehabilitasi. Nah, itu kita juga menerima. Jadi ada tiga. Satu lagi itu adalah dari proses penjangkauan. Penjangkauan itu gini. Kita kan punya teman-teman tim lapangan. Jadi tim lapangan ini mengedukasi kelompok-kelompok penyalahguna, kelompok-kelompok rentan dan yang lain terkait dengan rehabilitasi kita, kemudian bagaimana akses ke rehab. Jadi teman-teman ini membawa dampingannya istilahnya untuk rehabilitasi. Jadi itu proses penjangkauan, datang sendiri, rujukan, kemudian juga putusan pengadilan. Saya baru tahu loh kalau ada yang datang sendiri. Oh iya, atas ada. kesadarannya Iya. dia sendiri. Ya mungkin karena gini, satu karena sosial media, kemudian akses informasi juga sekarang juga sangat bagus. Jadi banyak sekarang itu keluarga klien yang membawa anaknya kah, pasangannya kah, atau intinya anggota keluarganya datang untuk rehabilitasi. Itu sudah mulai banyak. Karena kebanyakan yang saya lihat itu kan ditemukan oleh razia-razia yang dilakukan oleh Satpol PP maupun oleh kepolisian itu sendiri. Lalu kemudian apa sih Mbak yang membedakan seseorang itu harus direhab ataukah dipenjara? Karena kebanyakan orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang di kampung gitu ya, mereka itu masih salah paham gitu loh terkait hal tersebut gitu. Menurut Mbak Hanif gimana? Jadi setahu saya gini, jadi prosesnya kalau nih si A ditangkap polisi nih istilahnya ya, si A ditangkap polisi itu kan nanti ada proses penyidikan. Nah, dalam proses penyidikan kalau ini terkait dengan narkoba, dia itu bisa diasesmen. Kalau dia juga terbukti menggunakan, kemudian diasesmen. Siapa yang mengasesmen itu dikirim ke BNN. Di BNN itu ada tim asesmen terpadu namanya. Nah, si A ini diasesmen lah sama tim di BNN. Dari asesmen itu nanti akan keluar rekomendasi. Apakah dia penyalahguna ataukah memang dia juga tingkatannya lebih dari penyalahguna, pengedar dan yang lain. Nah, kalau memang dia terbukti sebagai penyalahguna saja, akan ada terbit rekomendasi untuk rehabilitasi. Nah, kemudian itu dirujuklah ke tempat rehabilitasi. Tapi kalau dari hasil asesmen ternyata dia membuktikan bukan hanya sebagai penyalahguna, itu akan dikembalikan juga ke penyidik surat rekomendasinya, berarti dia memenuhi unsur-unsur untuk dilanjutkan proses hukumnya. Nah, berarti proses hukumnya akan lanjut. Nah, proses hukum lanjut berarti penyidikan, berarti setelah itu nanti sidang dan yang lain sampai putusan. Itu sih. Berarti yang direhab itu yang benar-benar murni korban pemakai aja ya Mbak ya? Jadi dia penyalahguna aja, jadi dia tidak menyebarkan dan lain sebagainya, tidak memperjualbelikan gitu ya?
Intinya istilahnya paling sederhana dia tidak masuk jaringan gitu ya, dia penyalahguna. Dan nah itu pun dari hasil asesmennya BNN. Jadi kita rehabilitasi itu hanya menerima. Jadi kalau memang setelah hasil asesmen dirujuk ke kita, ya kita tinggal menerima hasil rujukan itu. Jadi bukan semena-mena langsung harus dipenjara, ini harus direhabilitasi karena memiliki uang dan lain sebagainya, itu enggak ya Mbak ya? Karena orang-orang itu kan sering salah paham, ini punya uang banyak makanya dia direhabilitasi, nggak dipenjara kan gitu. Padahal itu ada hasil asesmennya, berdasarkan hasil asesmen gitu ya Mbak. Bener. Oke, lalu bagaimana sih Mbak upaya penanggulangannya gitu? Kalau sampai saat ini, kalau kita ngomongin upaya penanggulangan, kita lihat dari sisi mana dulu ini? Banyak sekali sih. Jadi kalau di Surabaya ya, yang jelas sih selama ini kita sih yang biasa bergerak di bidang ini kan BNN. Kemudian kalau kita itu di bawahnya BNN, Kementerian Sosial sebagai IPWL-nya, Kementerian Kesehatan juga ada IPWL-nya, kemudian Pemkot selama ini, kalau kita ngomongin itu Pemkot terakhir itu sedang Raperda, rancangan peraturan daerah terkait penanggulangan ini. Terakhir bulan kita sosialisasi terkait Raperda itu sudah oke sekali sih Pemkot. Nah selama ini yang terjadi adalah BNN itu bersosialisasi ke siswa, terus selain BNN lembaga-lembaga seperti kita itu juga sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kampus gitu. Dan ada programnya BNN juga IBM, intervensi berbasis masyarakat. Jadi intinya adalah seperti rehabilitasi, tapi itu dari masyarakat sendiri, dari kelurahan, dari apa itu tim-tim dikelola sendiri oleh kampung-kampungnya gitu ya Mbak? Dan itu didampingi oleh BNN. Jadi dikontrol terus? Iya, jadi BNN itu kayak membuat kader-kader yang didampingi, kemudian sebenarnya penanggulangannya sudah mulai bagus, sudah mulai oke gitu. Tinggal bagaimana sebenarnya dari BNN sendiri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan itu kita ayo program ini jangan satu-satu. Ngerti nggak sih maksudku? Jadi kadang-kadang itu kementerian ini punya program sendiri yang berbeda, kementerian ini berbeda, kementerian ini berbeda. Kenapa nggak kita ayo jadi satu yang menjadi program yang istilahnya komprehensif gitu loh. Jadi semuanya diatur secara bersamaan gitu. Jangan ini punya ini punya ini, kayak saling selama ini kan gitu ya. Betul. Kayak kementerian ini punya ini, kementerian ini punya ini, kementerian ini. Nah, sebenarnya kita nih yang di lapangan, saya sebagai tempat rehab itu kadang-kadang bingung. Aku ikut BNN nih, aku ikut kementerian. Karena programnya beda-beda ya. Jadi gitu, jadi kadang-kadang gitu. Tapi memang yang sekarang yang memang sedang bagus ya itu memang pemerintah kota juga sudah mulai aware terkait dengan ini gitu. Jadi sosialisasi kepada masyarakat juga. Iya. Jadi kayak lembaga-lembaga seperti kita, selain Orbit itu kan ada beberapa lembaga lain. Nah itu juga mereka punya kayak daerah-daerah dampingan ya. Dia juga sosialisasi di kecamatan ini itu gitu sih. Oh gitu. Jadi kalau programnya di Yayasan Orbit itu sendiri khususnya apa Mbak? Kalau untuk rehabilitasi kita itu ada rawat inap, rawat inap sosial, rawat jalan sosial, dan juga bimbingan lanjut, istilahnya aftercare. Jadi gini, kalau yang memang dia istilahnya kecanduannya atau adiksinya berat itu rawat inap. Kalau memang dia ringan bisa untuk rawat jalan, itu rawat jalan. Tapi sebenarnya pertimbangan itu bukan hanya terkait dengan adiksi ya. Karena kita kalau ngomongin asesmennya itu banyak. Apakah dia sekolah enggak? Jadi itu lingkungan sosialnya, keluarganya, ekonominya, penggunaannya, hukum, terus terkait dengan psikologisnya itu sebagai asesmen. Nah, ada yang memang harus rawat inap, ada yang rawat jalan aja gitu, atau rawat inap lanjut rawat jalan. Dan setelah itu ada bimbingan lanjut. Bimbingan lanjut itu supaya
kontrol lah, kontrol kita istilahnya gitu sih. Oke, Mbak Hanif, Iya. seru sekali ya. Ternyata luas banget ya pembahasannya terkait rehabilitasi ini. Closing statement nih Mbak, sebelum ditutup, pesan-pesan apa yang mau Mbak Hanif sampaikan kepada Law Friends nih? Jadi pesan-pesannya sih sebenarnya gini, kalau memang teman-teman merasa saya mungkin penyalahguna atau melihat orang di sekitarnya adalah penyalahguna, itu jangan ragu-ragu untuk datang sendiri ke tempat rehabilitasi. Aksesnya banyak, cari di internet banyak. Kalau malu datang, by phone dulu bisa. Itu kalau kita mau cari informasi, nggak harus di Yayasan Orbit ya. Tapi maksudnya kalau kita mau cari informasi terkait rehabilitasi, itu sudah sangat gampang. Jadi jangan takut-takut. Kalau direhabilitasi, Anda datang sendiri ke rehabilitasi, nanti kan tidak, biasanya orang akan takut datang ke rehabilitasi, nanti aku akan terkait dengan kasus hukum dan yang lain. Kalau teman-teman datang ke rehabilitasi, di asesmen itu nanti akan lebih mudah untuk membantu teman-teman. Jadi jangan takut untuk datang ke rehabilitasi. Tidak harus di penjara ya Mbak ya, kalau Iya. langsung datang ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Hanif atas Iya. sharing-sharingnya hari ini, seru banget. Semoga kita bisa ketemu lagi dan sharing-sharing lagi di lain waktu. Oke, terima kasih Mbak Hanif.